Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha, NIM 2511101101, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi metodologi kependidikan Islam. Jadi untuk pembahasannya adalah yang pertama itu definisi metodologi. Jadi metodologi adalah ilmu tentang metode, yaitu cara-cara sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam ilmu pendidikan Islam, metodologi berarti ilmu yang membahas tentang cara, metode, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, baik dalam pengajaran maupun penelitian. Metodologi itu sendiri mencangkup pendekatan, proses, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk melakukan riset secara sistematis dan ilmiah. Mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Untuk pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis metodologi. Yang pertama, metode ceramah, yaitu penyampaian materi secara lisan. Yang kedua, metode diskusi, yaitu interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Dan yang ketiga ada metode demonstrasi, yaitu memperlihatkan proses atau kerja. Yang keempat ada metode praktik, yaitu peserta didik melakukan langsung suatu keterampilan. Yang kelima ada metode tanya jawab atau menggali pengetahuan siswa melalui pertanyaan. Pembahasan yang ketiga ada definisi pendekatan. Pendekatan adalah suatu sudut pandang atau cara umum dalam memandang suatu permasalahan atau objek kajian, yang biasanya berupa perangkat asumsi yang saling berkaitan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai titik tolak atau cara pandang terhadap proses pembelajaran yang bersifat sangat umum dan menjadi dasar dalam memilih strategi dan metode pembelajaran. Pendekatan mempengaruhi bagaimana suatu proses atau fenomena dilihat, dianalisis, dan ditangani sehingga menjadi paradigma atau perspektif dalam kajian tertentu. Pembahasan yang keempat ada jenis-jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan humanistik, yaitu menekankan perkembangan kepribadian peserta didik. Yang kedua, pendekatan konstruktivistik, yaitu menekankan pengalaman belajar melalui interaksi. Yang ketiga, ada pendekatan saintifik, yaitu berbasis pada langkah-langkah ilmiah. Yang keempat ada pendekatan religius, yaitu menekankan nilai-nilai keimanan dan akhlak. Pembahasan yang kelima ada dalil-dalil yang berimplikasi pada metodologi kependidikan. Yang pertama ada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Alaq 1-5 tentang pentingnya membaca dan belajar. Yang kedua ada hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, metodologi kependidikan Islam dapat dilakukan dengan meninjau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan metode-metode pembelajaran dalam Islam. Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam harus dilakukan dengan hikmah, lemah lembut, dan disertai keteladanan. Metodologi pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh dalil Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya pendekatan
komprehensif melalui ceramah, keteladanan, pembiasaan, ganjaran, hukuman, dan dialog untuk membentuk muslim yang berilmu dan berakhlak mulia. Pembahasan yang keenam ada pendekatan ke pendidikan Islam. Jadi pendekatan ke pendidikan Islam itu sendiri adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mendekati atau mengantarkan peserta didik dalam mengenal atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membantu budi pekerti untuk berakhlak mulia serta mempersiapkan peserta didik hidup layak dan berguna dalam komunitas sosial serta mau meraih kesempurnaan hidup dalam berbagai aspek. Pendekatan ke pendidikan Islam itu mencangkup beragam metode, antara lain pendekatan pengamalan, yaitu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pengalaman, yaitu penanaman nilai keagamaan melalui pengalaman langsung. Pendekatan rasional, yaitu menggunakan akal dalam memahami kebesaran Allah. Pendekatan emosional atau mengunggah perasaan untuk meyakini ajaran Islam. Dan yang terakhir, pendekatan pembiasaan, yaitu membentuk tingkah laku otomatis sesuai nilai Islam. Dengan demikian, pendekatan ke pendidikan Islam adalah paradigma dan cara pandang yang digunakan dalam pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai agama secara holistik dan menyeluruh, memadukan aspek akal, pengalaman, emosi, dan tindakan nyata dalam rangka membentuk manusia berakhlak mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketujuh ada prinsip-prinsip pendekatan ke pendidikan Islam. Jadi prinsip-prinsip pendekatan ke pendidikan Islam meliputi beberapa aspek fundamental yang menjadi landasan dan dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Yang pertama ada tauhid sebagai landasan utama pendidikan Islam, berorientasi pada keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid sebagai dasar utama dalam memahami kehidupan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada keselarasan antara ilmu dan amal pendidikan Islam. Tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan nyata untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Yang ketiga ada integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu sains dan sosial dikembangkan dengan merujuk pada nilai-nilai Islam. Yang keempat ada pendidikan berbasis akhlak dan moral. Pendidikan Islam menekankan pembentukan akhlak mulia sebagai tujuan utama agar peserta didik memiliki karakter baik. Yang kelima ada pendidikan berkelanjutan. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat, dianjurkan untuk terus menuntut ilmu dari kecil hingga dewasa. Yang keenam ada keseimbangan dunia dan akhirat. Pendidikan menyeimbangkan perhatian antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, menggunakan ilmu untuk kebahagiaan keduanya. Yang ketujuh ada pendidikan berbasis keteladanan guru, orang tua, dan pemimpin harus menjadi teladan yang baik. Dengan mencontoh Rasulullah SAW sebagai pembimbing terbaik dalam ilmu dan akhlak. Jadi prinsip-prinsip ini menjadikan pendidikan Islam sebagai pendekatan yang holistik, integral, berorientasi moral,
berlandaskan keimanan dan berfokus pada pembentukan karakter serta keseimbangan kehidupan duniawi dan akhirat. Pembahasan ke-8 ada contoh penerapan pendekatan kependidikan Islam. Jadi untuk contoh-contoh konkret penerapan pendekatan integral dalam pendidikan Islam itu antara lain itu yang pertama ada melakukan kegiatan spiritual seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta kegiatan tahsin Al-Quran secara bergiliran di kelas. Terus yang kedua ada memberikan tanggung jawab kepada siswa seperti pengurus kelas dan seragam khusus untuk menanamkan nilai amanah dan disiplin. Yang ketiga ada pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok untuk menanamkan sikap kerjasama dan peningkatan kemampuan kognitif melalui tugas mencari dan menyimpulkan informasi. Terus untuk yang keempat ada evaluasi dilakukan tidak hanya pada aspek akademik tetapi juga aspek moral dan disiplin siswa. Yang kelima ada integral materi agama dengan mata pelajaran umum secara tematis dan kontekstual, seperti mengaitkan konsep tauhid dengan konsep kesatuan dalam ilmu sains. Dan yang terakhir ada pengembangan kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai Islam secara komprehensif agar peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk contoh penerapan tersebut bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki keimanan, akhlak mulia, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi metodologi kependidikan Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.